Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Firman Santoso, dosen Universitas Ibrahimi, Fakultas Sains dan Teknologi, merupakan salah satu dosen pengampu mata kuliah dasar pemrograman. Dalam pembelajaran, saya menggunakan metode DIA yang merupakan kepanjangan dari Delivery, Interaction, and Assessment, berkaitan dengan bagaimana cara menyampaikan materi kuliah yang saya ampuh disebut dengan delivery. Selain itu, bagaimana membangun interaksi bersama mahasiswa selama proses pembelajaran berlangsung, sehingga dalam setiap kali tatap muka saya menyampaikan kepada mahasiswa agar bisa lebih aktif untuk menyampaikan pendapat atau mengutarakan pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang disampaikan. Dan tentunya saya sebagai dosen bisa mengukur penilaian masing-masing mahasiswa secara objektif yang biasa disebut dengan asesmen. Tujuan dari pembuatan video ini adalah salah satu persyaratan sertifikasi dosen SMART yang berisi mengenai pernyataan dosen untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disebut PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Bismillah, akan saya mulai dengan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah yang saya ampuh pada semester ganjil, yakni mata kuliah dasar pemrograman. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS, di mana secara singkat, mata kuliah dasar pemrograman yang saya tempuh oleh mahasiswa semester 1 ini menekankan kepada mahasiswa tentang pengetahuan konsep dasar pemrograman atau bahasa pemrograman. Kemudian, mahasiswa dapat membangun atau memiliki kemampuan dasar-dasar logika dan pemrograman, dari memulai flowchart, memahami tipe data, variabel, hingga mahasiswa mampu membuat atau membangun program sederhana. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah dasar pemrograman diantaranya memiliki pengetahuan dasar logika pemrograman dan pemecahan masalah dalam pemrograman. Yang kedua, memiliki pengetahuan dasar macam-macam bahasa pemrograman. Yang ketiga, memiliki pengetahuan dalam mendefinisikan variabel, konstanta, dan tipe data. Yang keempat, memiliki pengetahuan menyusun algoritma dalam bentuk flowchart dalam program sederhana. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu antara lain mahasiswa mampu membangun dasar logika pemrograman. Yang kedua, mahasiswa mampu menyusun algoritma dalam bentuk flowchart untuk menyelesaikan masalah dengan baik dan terstruktur. Yang ketiga, mahasiswa mampu mendefinisikan variabel, konstanta, dan tipe data. Yang keempat, mahasiswa mampu menyelesaikan konsep pemrograman dalam program sederhana. Adapun mata kuliah dasar pemrograman yang diberikan antara lain memahami konsep algoritma dan pemrograman, memahami bahasa algoritmik dan bahasa pemrograman. Yang ketiga, memahami simbol-simbol flowchart dan fungsinya membuat flowchart dalam menyelesaikan suatu masalah, memahami variabel konstanta dan macam-macam tipe data, memahami konsep bahasa pemrograman, memahami jenis operasi input atau output, memahami operator pada bahasa pemrograman, memahami dan menyusun algoritma dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan kondisi if. Mahasiswa mampu memahami menyusun algoritma dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan if else dan juga menggunakan if di dalam if atau nested if. Mahasiswa mampu memahami dan menyusun algoritma dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan perulangan. Mahasiswa mampu memahami dan menyusun algoritma dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan perulangan di dalam perulangan. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan array. Tentunya sebagai dosen kami memiliki
standarisasi dalam penilaian atau sistem penilaian yang diperhitungkan terhadap mahasiswa, meliputi presensi kehadiran 20%, tugas sebesar 10%, kuis sebesar 10%, ujian tengah semester 20%, dan 40% untuk ujian akhir semester, sehingga keseluruhan menjadi 100%. Baiklah, untuk memberikan gambaran mata kuliah, setelah dari ruangan ini kita akan memasuki ruang kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Teman-teman sehat semua? Alhamdulillah. Siang hari ini kita bisa bertatap muka kembali di mata kuliah dasar pemrograman ya. Sekarang kita sudah memasuki pertemuan keempat ya, pertemuan keempat. Oke, kira-kira ada yang ingat pertemuan sebelumnya? Ingat, Pak. Oke, silakan Mas Haidar ya. Silakan. Pertemuan minggu lalu menjelaskan bagaimana tentang alur proses dari sebuah program dan penerapan simbol-simbol flowchart pada suatu masalah. Oke, bagus. Terima kasih Mas Haidar. Insya Allah yang lain sudah juga bisa ingat dan memahami materi sebelumnya ya. Oke. Untuk saat ini pertemuan keempat kita akan belajar tentang tipe data dan variabel. Nah, ini kan semuanya teman-teman mahasiswa baru ya. Mahasiswa baru, masih semester 1. Jadi kalian dibekali mata kuliah dasar-dasar pemrograman, diantaranya ya kita yang dasar, kita harus memahami apa sih tipe data, apa sih variabel itu. Sebelum kita memulai materi tipe data dan variabel, mari kita buka, kita baca umul kitab dulu, kita berdoa semoga proses pembelajaran kita siang hari ini berjalan dengan lancar dan kalian diberi keterbukaan pikiran sehingga bisa menyerap pengetahuan baru, keilmuan baru yang akan diaplikasikan di masa depan nantinya. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Baik, tipe data dan variabel, teman-teman. Mungkin di antara beberapa mahasiswa sudah mencari referensi sebelum masuk ke dalam kelas, karena step by step sudah disampaikan, materi per materi, setiap pertemuannya sudah disampaikan saat kontrak kuliah. Barangkali sudah ada yang pernah membuka-buka, maka alhamdulillah siang hari ini kita semakin menguatkan pengetahuan yang sudah pernah kalian baca di luar perkuliahan tentang tipe data. Karena kan sesuai yang saya sampaikan, setidaknya mahasiswa itu harus rajin membaca, harus suka membaca untuk menambah referensi-referensi di dalam keilmuannya. Oke, tipe data. Apa sih tipe data? Kita mulai dari tipe data terlebih dahulu, teman-teman. Tipe data itu, jadi tipe data dan variabel ini satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan lah kalau istilahnya saya ya. Jadi setiap data itu memiliki suatu informasi. Informasi data itu memiliki suatu informasi yang sangat khas. Informasi inilah yang membedakan antara data yang lain dengan data yang satunya. Jadi setiap data itu memiliki informasi yang berbeda-berbeda. Informasi yang dimiliki oleh suatu data antara lain tipe data. Jadi kalian misalkan memiliki suatu data, kemudian di data tersebut setidaknya ada 3 komponen ini, tipe data, variabel, dan nilai. Kemudian tipe data itu apa? Tipe data itu jenis dari suatu data. Jenis dari suatu data ya, kalau manusia laki-laki, perempuan, jenis kelaminnya kayak gitu ya. Tipe data. Sedangkan variabel itu apa? Nama dari suatu data. Setiap manusia memiliki nama, ada Cicin, ada Zildan dan sebagainya ya. Kemudian nama inilah yang merupakan menjadi ciri pembeda utama suatu data dengan data yang lainnya. Kayak gitu. Selain dari tipe data dan variabel, itu ada nilai namanya ya. Nilai apa? Nilai adalah
harga dari suatu data, harganya, nah, gitu. Nilai inilah yang nantinya dioperasikan saat program berjalan. Variabel A, ada misalkan kalian memiliki suatu data dengan nama variabel A, memiliki data dengan nama variabel B. Ini kan masih belum ada nilainya. Bagaimana agar variabel tersebut bisa dioperasikan, bisa diolah? Kita kasih nilai. A sama dengan 2 misalkan, B sama dengan 3. Kalau hitung-hitungan matematikanya kan sudah jelas, 2 tambah 3 berapa? 10? 5. Oh, ada yang bermimpi nih balik. Jadi 2 tambah 3 sama dengan 10. Saya yang salah, sama dengan 5. Jadi ketika variabel A, variabel B sudah memiliki nilai, maka variabel tersebut bisa dioperasikan. Tinggal kita tentukan tuh A dan B ini kira-kira variabelnya apa, tipe datanya tipe data apa, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Tipe data A, secara umum tipe data itu ada tipe data number. Tipe data number. Tipe data number juga dikelompokkan menjadi 2. Ada tipe ada tipe data integer number, ada floating point number. Jadi tipe data number ini ada 2, ada integer number, ada floating point number. Apa saja yang termasuk dalam integer number? Yang termasuk di dalam integer number ada tipe data byte, short, in, dan long. Kira-kira apa yang menjadi ciri pembeda dari tipe data number dari masing-masing tipe data number ini, byte, short, in, dan long? Kira-kira apa? Ya, yang menjadi ciri pembeda adalah nilai minimal dan maksimal. Di sini kan ada tabel ya, ada minimal, ada maksimal. Byte minimal dari min 128, 128, maksimalnya 127. Short negatif atau min 32.768 sampai maksimalnya 32.767, termasuk INT dan long dan sebagainya. Kemudian apalagi ciri pembedanya selain minimal dan maksimalnya? Di sini ada size. Apa size? Ukuran, bukan ukuran celana, Rek. Ya, bukan ukuran pakaian, tapi ukuran atau daya tampung memori yang ada di dalam masing-masing tipe data tersebut ya. Byte misalkan size-nya 1 byte di dalam memori, short 2 bytes, in 4 bytes, long 8 bytes. Dan masing-masing tipe data ini memiliki nilai default, yaitu semuanya nilai defaultnya 0. Loh, kok bisa, Pak? Iya, ketika kalian membuat suatu variabel tipe data dan variabel kemudian tidak ada nilainya, tidak diberi nilai, maka otomatis nilainya adalah 0. Defaultnya nilainya 0 ya. Jadi kalian ingat bahwa tipe data integer number itu ada byte, short, dan long. Oke? Berikutnya ini kalau kita aplikasikan ke dalam contoh dalam coding singkat. Mahasiswa baru kan ya, nanti sambil lalu kita belajar ngoding lah, belajar ngoding sebagai bahan dasar. Oke, ini contoh codingnya ya. Byte, ini byte lah sama dengan 100. Mau saya coba ya, mau saya coba praktikkan sebentar. Kita menggunakan IntelliJ IDE. Perhatikan ya ke depan. Kita praktekkan kita dengan membuat project baru, file new project.
Oke, kita beri nama misalkan tipe data. Kita coba. Saya coba tipe data. Oke. Create. Kita menggunakan IntelliJ IDE. Oke. Kita hapus dulu. Tadi ada yang ingat? Pertama tipe data apa? Kita buat public static void-nya dulu, PSVM, enter. Oke, kita coba praktekkan ya. Coba tipe seperti ini. Kita masukkan public static void PSVM, tipe data byte. Kita buat variabelnya ini byte, misalkan bebas ya, nama variabel itu bebas, mau dikasih nama apa aja. Yang kita berikan nilainya bahwa tadi byte itu maksimal 127. Kita kasih nilai 1000 misalkan kayak gini. Nah, maka akan error. Kenapa error? Karena nilai byte lebih dari batas maksimal, yakni maksimal 127. Nah, nanti byte ini kita kasih 100, maka errornya akan hilang. Karena masih byte bisa menampung data nilai 100. Lebih dari 127, tadi 1000 kita kasih 1000, maka akan error kayak gitu ya. Yang kedua tadi tipe data apa? Setelah byte, kemudian short, ini short. Nah, kita kasih variabel namanya ini short. Sekali lagi, pemberian nama variabel itu terserah kalian. Ini short sama dengan 1000. Kemudian setelah short itu integer, int, ini int sama dengan 10.000 misalkan. Kemudian long, ini long sama dengan 1 juta. Nah, yang kedua juga long lagi, ini long 2. Saya kasih nama variabel ini long 2, 1 juta. Saya kasih tambahan L. Nah, misalkan seperti ini. Lah, kenapa kok ada L-nya? Ini dicontoh di variabel yang kedua ya. Long, ini long 2 ya, variabel ini kan ada ini long yang pertama, ada ini long yang kedua nama variabelnya. Kenapa kok menggunakan L di dalam nilainya? Ini menandakan bahwa nilai tersebut dari tipe data long. Oke? Sampai di sini oke ya? Oke, kita lanjutkan dari tipe data integer. Sekarang integer number kita lanjutkan. Yang berikutnya, dari integer number ada floating point number, memiliki 2 tipe data, yakni float dan double. Nah, float bedanya apa? Sama seperti yang tadi, yang membedakan adalah minimal, maksimal, dan juga size atau daya tampung memorinya juga berbeda. Float dan double ini daya tampung memorinya lebih tinggi. Yang float itu 4 byte, yang double 8 bytes. Sama seperti integer number tadi, memiliki nilai default juga. Yang pertama tadi nilai defaultnya 0. Kalau di dalam floating point number itu nilai defaultnya 0,0. Itu perbedaannya ya. Sama-sama 0 ya, hanya terdapat koma. Kemudian contohnya kurang lebih sama seperti tadi kalau diterapkan di dalam coding. Cuman di sini nilainya 10,12 F. F ini menandakan float, Kenapa? Ingat, yang perlu kalian perhatikan bahwa di sini menggunakan aturan penulisan bahasa Inggris, bukan 10,12 kemudian 10, Indonesia ya 12, tapi 10.12. Berikutnya, tipe data
karakter. Nah, dari namanya saja sudah jelas ya, tipe data karakter berarti terdiri dari karakter. Tipe data karakter itu atau gampangannya tipe data huruf. Nah, itu ya. Di Java direpresentasikan oleh tipe data char. Ingat, tipe data char. Bahasa saya menggunakan bahasa tipe data. Maka jika A sama dengan A, maka tipe datanya char. Karena A sama dengan A kecil misalnya kayak gitu. A sama dengan F. Variabel A memiliki nilai F, berarti kan tipe datanya karakter. Di dalam Java, tipe data karakter itu direpresentasikan menggunakan char. Tipe char. Kemudian untuk membuat data char di Java, kita bisa menggunakan tanda petik 1. A sama dengan tanda petik F. B sama dengan tanda petik di antara dua tanda petik tersebut I misalkan. Sehingga dari susunan karakter tersebut menghasilkan kata-kata ketika program dijalankan, Firman cakep misalkan kayak gitu ya. Oke, ini terkait tentang tipe data char. Ini saya contohkan seperti ini. Di dalam Java untuk menampilkan sebuah output itu menggunakan script system.out.print, system.out.print, atau kalau menggunakan source menggunakan SOUT, SOUT. Kontrol seperti akan muncul sistem out.print. Ada macam-macamnya, ada sistem out.print, ada sistem out.print ln. Itu ada macam-macam. Kalau di sini menggunakan sistem outprint saja. Sistem outprint akan menghasilkan output tanpa adanya break atau enter. Kalau menggunakan kalian sistem outprint ditambahkan ln, maka akan menghasilkan perintah enter atau pindah ke baris berikutnya. Ya, ini di dalam penggunaan kode char atau karakter. Berikutnya tipe data string. Tipe data string merupakan tipe data adalah tipe data yang berisikan data kumpulan karakter atau sederhananya teks. Nama mahasiswa kan terdiri dari kata kan, Firman Santoso, itu berarti tipe datanya string. Ini kan berisi data kumpulan karakter atau sederhananya adalah teks kayak gitu. Di Java tipe data string direpresentasikan dengan kata kunci string, S-nya besar. Ingat di pertemuan sebelumnya saat pembahasan tentang pengenalan beberapa bahasa pemrograman dijelaskan bahwa bahasa pemrograman Java itu case sensitif, membedakan besar kecilnya huruf. Ketika aturannya string menggunakan S besar, ketika kalian tulis menggunakan string S-nya kecil, maka akan error. Untuk membuat string di Java kita menggunakan karakter petik 2. Nama mahasiswa sama dengan Firman, maka di antara kanan kirinya kata Firman, nama Firman itu menggunakan tanda petik 2 ya. Default value-nya string adalah null ya. Default value-nya misalkan ini string nama depan Firman, string nama belakang. Tipe data string dengan variabel nama depan sama dengan Firman, ada titik 2-nya. String nama belakang sama dengan Santoso, maka kita jalankan sistem outprint ln, maka ini akan menghasilkan dua output, Firman di atas, Santoso berada di baris berikutnya atau di bawahnya ya. Ini di dalam kira-kira ada pertanyaan sampai di sini? Silakan, siapa mau tanya? Saya, Pak. Nah, di sini yang akan saya tanyakan, Bapak tadi menjelaskan bahwa contoh dari penggunaan integer number di sana ada kata-kata ini long dan ini long 2. Melihat dari dua kata tersebut, apakah ada aturan khusus dalam penamaan atau penggunaan variabel? Oke. Baik, saya jawab. Pertanyaannya saudara Muhlisin ya. Iya, Pak. Ini yang saya harapkan ketika saya menjelaskan di suatu pertemuan, maka ada yang bertanya, ada yang bisa mencerna sehingga menghasilkan sebuah
pertanyaan. Oke, sebenarnya berkaitan dengan slide berikutnya, pertanyaan dari Muhlisin ya, Mas Muhlisin, bahwa tentang variabel. Nah, sebenarnya tinggal bersabar sedikit saja, maka pertanyaannya sudah terjawab. Oke, sekalian saya jawab bahwa variabel. Sebelum langsung menjawab pertanyaan Mas Cicin, saya kasih pengertian variabel itu sendiri. Variabel adalah tempat untuk menyimpan data. Kuncinya variabel adalah tempat untuk menyimpan data. Ya. Di Java adalah bahasa static type, sehingga sebuah variabel hanya bisa digunakan untuk menyimpan tipe data yang sama, tidak bisa berubah-ubah. Tidak bisa berubah-ubah seperti halnya bahasa pemrograman PHP atau JavaScript. Untuk membuat variabel di Java, kita menggunakan nama tipe data lalu diikuti dengan nama variabelnya. Nama variabel tidak boleh mengandung white space atau spasi, enter, tab, dan tidak boleh seluruhnya number. Jadi kenapa kok tadi ada perbedaan kayak gitu dalam penulisan tipe data? Sebenarnya dalam penulisan tipe data itu boleh-boleh saja menggunakan model seperti apapun, tapi yang perlu diperhatikan adalah penulisan tipe data tidak bisa diawali oleh angka, tapi bisa dikombinasikan dengan angka. Contohnya tadi ini long ya, ada ini long, ada ini long 2. Jadi ada kombinasi antara kalimat, kata, atau huruf dan angka. Yang tidak boleh itu full number atau full angka. Jadi boleh-boleh saja. Jadi memang ya ada perbedaan, ya ada aturan, tidak boleh terdiri dari spasi. Tadi kan ada nama ini long, itu kan nyambung. Itu tidak boleh di spasi. Ini spasi long, itu tidak boleh. Aturan di dalam penulisan variabel. Nama depan tadi disambung kan? Itu ketika kalian pisah nama spasi depan itu tidak boleh. Tidak boleh. Akan menjadi error nantinya. Kayak gitu ya. Kayak gitu Mas Mulisin ya? Iya, Pak. Ini misalkan contohnya begini, string memiliki variabel nama sama dengan Firman Santoso, nilainya adalah Firman Santoso. Tidak kemudian saya ngomong nilai berarti isinya adalah angka. Di sini nilai isinya adalah kumpulan karakter. Bisa jadi nilai isinya adalah karakter, berarti tipe datanya char. Kemudian usia 30 misalkan, berarti usia ini tipe datanya adalah integer. 3, string alamat tipe data string, variabel alamat, kemudian sama dengan Banyuwangi. Seperti itu ya. Oke. Mungkin cukup ini pertemuan kali hari ini. Untuk minggu depan kita akan lanjut ke materi berikutnya, akan tetapi seperti biasa saya selalu ada penugasan di dalam setiap pertemuannya. Tugasnya adalah kalian membuat contoh penerapan tipe data, variabel, dan nilai dalam kehidupan sehari-hari yang direpresentasikan menggunakan flowchart dan juga direpresentasikan ke dalam bahasa pemrograman. Dalam hal ini kita sepakat menggunakan bahasa pemrograman Java. Kita kumpulkan pertemuan minggu depan. Semoga ada manfaat barokahnya. Semoga kalian jadi orang sukses semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.